Bertemu lagi dengan saya, Dewi Oktaviani. Kali ini kita akan belajar tentang biologi, yaitu materi virus. Kira-kira materi virus hari ini apa ya yang akan kita pelajari? Oke, kali ini kita akan belajar tentang sejarah penemuan virus, kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri virus, dan kita juga akan belajar tentang struktur virus. Baik, sekarang disimak ya videonya baik-baik. Yang pertama yaitu tentang sejarah penemuan virus. Virus berasal dari kata virion yang artinya adalah racun. Penemuan virus sendiri dimulai pada tahun 1883 dan ditandai dengan ditemukannya penyakit bintik-bintik kuning yang menyerang pada daun tembakau. Dan penyakit ini dikenal dengan nama penyakit mosaik tembakau. Selanjutnya, ada 4 ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus. Yang pertama yaitu ada Adolf Meyer yang meneliti pada tahun 1883 dan merupakan ilmuwan yang berasal dari Jerman. Yang kedua yaitu ada Dmitri Ivanovsky yang meneliti pada tahun 1892 dan merupakan ilmuwan yang berasal dari Rusia. Yang ketiga yaitu ada Martinus Bencering yang meneliti pada tahun 1897 dan merupakan ilmuwan yang berasal dari Belanda. Dan yang terakhir yaitu ada Wendell Stanley yang meneliti pada tahun 1935 dan merupakan ilmuwan yang berasal dari Amerika. Selanjutnya, bagaimana sih percobaan penelitian yang dilakukan oleh masing-masing ilmuwan tersebut? Yuk, mari kita simak. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Percobaan penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer yaitu daun tembakau yang berbintik-bintik kuning dihaluskan untuk diambil ekstraknya. Kemudian, ekstrak daun tembakau tersebut akan disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Dan ternyata diperoleh hasil bahwa tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Selain itu, Adolf Meyer juga mencoba mengamati hal tersebut menggunakan mikroskop biasa dan diperoleh hasil bahwa ternyata tidak terlihat. Sehingga Adolf Meyer menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau memiliki ukuran yang lebih kecil dari bakteri biasanya. Percobaan yang kedua yaitu oleh ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky. Percobaan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky hampir sama dengan percobaan yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Perbedaannya yaitu Dmitri Ivanovsky menggunakan alat penyaring bakteri. Percobaan yang dilakukan oleh Dmitri yaitu daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan untuk diambil ekstraknya. Kemudian ekstrak tersebut disaring menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Dan ternyata tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Oleh karena itu, Dmitri menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang memiliki ukuran lebih kecil dari bakteri. Hal ini dikarenakan mikroba tersebut dapat lolos dari saringan untuk menyaring bakteri. Percobaan yang ketiga yaitu oleh ilmuwan yang bernama Martinus Bencering. Percobaan yang dilakukan oleh Martinus yaitu dia ingin meneliti apakah agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau tersebut dapat berkembang biak.
Hal ini dilakukan dengan dua hal, yaitu pada benda hidup, yaitu menggunakan tumbuhan tembakau, dan yang kedua yaitu dengan benda mati menggunakan medium nutrisi di dalam cawan Petri. Percobaan yang dilakukan pada benda hidup yaitu Martinus menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat, sehingga tanaman tersebut menjadi sakit. Kemudian, getah tanaman tersebut digunakan kembali untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya, hingga beberapa kali pemindahan. Dan ternyata, melalui beberapa kali pemindahan tersebut, sifat patogennya tidak berkurang sama sekali. Selanjutnya yaitu percobaan pada benda mati, yaitu menggunakan medium nutrisi di cawan Petri dan diperoleh hasil jika ternyata agen penginfeksi tersebut tidak dapat berkembang biak, sehingga agen penginfeksi tersebut berbeda dengan bakteri. Oleh karena itu, Martinus menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang memiliki ukuran lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri, dan disebut sebagai virus lolos saring. Dan disinilah kata virus mulai dimunculkan. Selain itu, agen penginfeksi tersebut juga tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Percobaan penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Wendell Stanley. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Wendell yaitu dia berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama penyakit Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama yaitu dilihat dari ukuran virus. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 25-300 nanometer. Selanjutnya, contoh virus yang berukuran kecil atau virus terkecil yaitu poliovirus. Kemudian, contoh virus yang terbesar yaitu ada Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Karena ukurannya yang kecil inilah, sehingga virus hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron. Ciri virus selanjutnya yaitu bentuk virus. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ada virus yang berbentuk seperti bola atau bulat, contohnya yaitu virus HIV dan influenza. Kemudian ada virus yang memiliki bentuk seperti huruf T, yaitu ada bakteriophag. Kemudian ada virus yang memiliki bentuk polyhedral, contohnya yaitu adenovirus. Kemudian ada virus yang memiliki bentuk seperti batang, contohnya yaitu Tobacco Mosaic Virus. Kemudian ada virus yang memiliki bentuk seperti filamen, contohnya yaitu ada Ebola virus. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa virus memiliki bentuk yang sangat bervariasi atau beragam. Ciri virus selanjutnya yaitu dilihat dari sifat virus. Virus bersifat sebagai parasit obligat intraseluler, yang artinya virus hanya dapat hidup pada sel inang yang hidup. Selain itu, virus juga sering disebut sebagai benda hidup dan benda mati. Virus disebut sebagai benda hidup atau seluler. Hal ini dikarenakan virus dapat bereproduksi. Hal ini dikarenakan virus memiliki materi genetik yang berupa DNA atau RNA. Kemudian, virus disebut sebagai benda mati atau aseluler. Hal ini dikarenakan virus dapat dikristalkan. Selain itu, virus juga tidak melakukan metabolisme sel. Ciri virus yang lainnya yaitu tubuh virus hanya terdiri dari kapsid dan bahan inti.
Bahan inti yang dimaksud yaitu berupa materi genetik atau asam nukleat yang berupa RNA atau DNA. Kemudian, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan seperti inti sel, sitoplasma, dan membran. Selanjutnya yaitu ada struktur virus. Struktur virus pada virus bakteriofag yaitu memiliki 3 bagian utama, yaitu ada kepala, leher, dan juga ekor. Perhatikan gambar yang ditunjukkan oleh anak panah. Gambar tersebut adalah kepala. Kepala terdiri dari kapsid pada bagian luar dan kapsid sendiri tersusun atas protein. Kapsid berfungsi untuk memberikan bentuk pada virus dan juga untuk melindungi asam nukleat dari kerusakan. Selanjutnya yaitu pada bagian dalam yaitu ada asam nukleat. Asam nukleat sendiri terdiri dari DNA dan RNA. Dan yang perlu diingat yaitu virus hanya memiliki salah satu asam nukleat saja, baik itu DNA saja atau RNA saja. Selanjutnya yaitu ada leher. Leher sendiri berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Selain itu, leher menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ke ekor. Struktur virus selanjutnya yaitu ada ekor. Ekor sendiri berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri dari 4 bagian, yaitu ada selubung ekor, kemudian ada lempeng dasar, ada serabut ekor, dan yang terakhir ada jarum penusuk. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar struktur virus mulai dari kapsid, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar atau lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Sekian materi tentang sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, dan struktur virus. Sampai bertemu di video selanjutnya.